Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nirwana Rizkyani Marwan. Nah, sebelum masuk ke materi, adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik mulai mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk memecahkan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, pendapat lisan dalam dialog secara logis, kritis, dan kreatif dalam mengemukakan gagasan tersebut. Yang kedua, peserta didik mulai mampu menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan sesuai dengan tipe teks, pendengar, norma kesopanan, dan tujuan berkomunikasi. Yang ketiga, peserta didik mulai mampu berpartisipasi dalam diskusi secara aktif, kontributif, dan santun dengan tuturan empatik, efektif dalam bentuk paparan fiksi dan informasional menggunakan media multimodal. Yang terakhir, peserta didik mulai mampu memaparkan berbagai topik aktual dengan persiapan yang baik berdasarkan pengamatan dan pengalamannya. Selain itu, adapun tujuan pembelajaran dalam teks prosedur kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis ciri kebahasaan dalam teks prosedur dengan cermat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak materi berikut ini. Pernahkah kamu mencari tahu tentang tutorial atau cara membuat sesuatu di YouTube ataupun Google? Nah, jadi pengertian teks prosedur yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Adapun kaidah kebahasaan teks prosedur ada 6. Yang pertama yaitu konjungsi kronologis, yang kedua pelepasan kata, yang ketiga kalimat imperatif, yang keempat kalimat larangan, yang kelima kalimat inversi, dan yang keenam adverbia. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Konjungsi bisa disebut sebagai konjungtor dan konjungtor yaitu kata hubung. Konjungsi ini juga berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Nah, contoh kata konjungsi kronologis ini seperti sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, dan sementara itu. Ciri kebahasan yang kedua yaitu pelepasan kata. Nah, pelepasan kata ini yaitu penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelepasan banyak terjadi pada kalimat yang subjeknya, predikatnya, atau objeknya sama, sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Seperti contoh pada kalimat berikut ini. Campurkan air, tepung, dan gula dalam satu wadah. Kalimat kedua, aduk sampai tercampur secara merata. Nah, pada kalimat dua ini sudah tidak ada lagi kata air, tepung, dan gula, akan tetapi sudah dilepas dengan kata aduk sampai tercampur secara merata. Kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks prosedur ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini merupakan kalimat yang berisi perintah terhadap sesuatu. Contoh kalimatnya seperti berikut ini. Yang pertama, berikan 1 sendok garam. Nah, contoh kalimat yang kedua, ambillah buah-buah mangga. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan ini ditandai dengan penggunaan kata jangan, dilarang, dan tidak boleh, seperti pada contoh berikut ini. Kaidah kebahasaan yang keempat ada kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat pernyataan yang predikatnya terletak di awal sebelum subjek dan objek. Dalam teks prosedur, kalimat inversi digunakan sebagai kalimat ajakan dan kalimat larangan dengan menggunakan partikel lah dan kan, seperti contoh pada berikut ini. Ambillah 2 potong kayu. Kata ambillah merupakan predikat dan kata 2 potong kayu merupakan subjek. Nah, oleh karena itu kalimat ini didahului oleh predikat. Selanjutnya ada adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, dan kalimat. Penggunaan adverbia dalam teks prosedur yakni berfungsi sebagai batasan keterangan terhadap kata kerja atau hal yang sedang dikerjakan, seperti pada contoh berikut ini. Cucilah sampai bersih. Kata sampai bersih pada kalimat tersebut adalah keterangan syarat terhadap kalimat sebelumnya.
Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan materi tentang teks prosedur. Selanjutnya yaitu tontonlah tutorial atau cara membuat es pisang hijau pada link video berikut ini. Nah, setelah menonton video tersebut, buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian susunlah teks prosedur berdasarkan ciri kebahasan yang tepat. Kemudian presentasikan hasil diskusimu di depan teman-temanmu ya. Setelah berdiskusi, jangan lupa jawab uji pemahaman berikut ini ya. Baiklah, itulah pembahasan terkait materi